Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asia Channel semua, ini dinamika politik kita hari ini makin hari makin pabaliut. Kalau orang Sunda bilang ya, makin rumit gitu. Jadi banyak keanehan, banyak kekagetan, tapi kalau dilihat dalam perspektif politik ya begitulah karakteristik dari politik. Saling berpindah, saling menekan, saling ditekan pula. Nah, seperti yang kita lihat bagaimana rumitnya P3 ketika akan Sandiaga Uno bergabung dengan P3, tentu di situ ada deal-deal politik yang luar biasa. Tapi akhirnya kita ketahui bahwa catatannya tiket cawapres itu diajukan oleh P3. Kalau Sandiaga Uno mau bergabung dengan P3 untuk Ganjar Pranowo. Tapi rupanya dilepeh sama PDIP. PDIP sampai bilang, apa katanya, kalau memaksakan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar, sudah silahkan keluar dari koalisi. Wah, udah mah cuman dua ya, karena PBB bukan PBB, siapa ya, Perindo ya. Perindo kan nggak punya kursi di pusat. Nah, makin habis dah, walaupun masih tetap bisa PDIP sendirian. Ya kalau mau ya silakan. Tapi artinya kita melihat di titik ini bahwa PDIP tahu persis bahwa P3 itu membawa gerbong kosong ke PDIP. Kenapa? Iya, PDIP juga tahu persis. Mereka melihat realita yang ada di lapangan, bahwa grassroots-nya P3 termasuk organisasi sayapnya itu sudah ke Anies Baswedan. Sudah declare dengan begitu meriah di mana-mana. Nanti ada satu video lah ya, kita coba tampilkan. Dan ini eranya Sandiaga Uno sudah berlalu, yaitu masa lalu Sandiaga Uno itu. Hari ini Sandiaga Uno sudah tidak lagi punya nilai jual. Bahkan konteks bersama Ganjar Pranowo pun, ini seorang Ade Armando. Kita lihat dia mantan Ganjaris kalau tidak salah ya, atau minimal projo lah. Itu mengatakan Anies pasti menang. Nggak tahu nih, ini kesamet apa ini Ade Armando ya. Ada videonya ya, cuplikannya yang mengatakan Anies pasti menang. Ya sudah, mau gimana lagi, kalau tidak mau mengikuti kehendak hati rakyat ya sudah. Berarti Anda akan digilas oleh harapan besar rakyat yang menginginkan perubahan. Kan begitu. Coba kita lihat beritanya. PDIP persilahkan P3 cabut dari koalisi jika ngotot Sandi cawapres Ganjar. Ya harus ngotot, karena saya kira itu bagian dari deal-dealannya Sandiaga Uno gabung ke P3 untuk dapat tiket cawapres. Sampai teganya keluar dari Gerindra, keluar dari pembinanya yang mengaku guru politiknya, siapa, Prabowo. Dewan Pimpinan Pusat PDIP mempersilahkan P3 cabut atau keluar dari kerjasama politik pendukung Ganjar Pranowo jika Ketua Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai bakal cawapres. Sebab PDIP mengklaim mengedepankan prinsip kesukarela dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerjasama politik. Ya iyalah ya, nggak dipaksa-paksa ya. Itu kalau ada kebobrokan, kalau ada aib, dia disandera gitu, kayak yang sebelah Ono katanya ya. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 14 Agustus. Monggo, kalau P3 mau hengkang, lagi-lagi kan bagi PDIP kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Jadi entah sedang mutung atau apa nih, PDIP ini hari ini sedang betul-betul terpuruk ya. Ada yang ngotot ingin P3 ya nggak punya nilai jual Sandiaga Uno-nya.
Basara menekankan mengenai penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas bersama dan melihat dinamika politik terkini. Dia menambahkan kandidat bakal cawapres yang masuk ke radar itu Sandi Uno, Menko Polhukam, Yeni, Andika, dan Erick Thohir. Loh, katanya AHY masuk kok sekarang enggak, gimana sih? Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi. Kita tunggu nanti pada akhir pendaftaran capres. Jadi jelas ya, PDIP akan memilih cawapresnya di ujung last minute. Mungkin yang lain juga begitu. Saling menunggu. Sebelumnya, Waketum P3 Asrul Sani mengatakan di internal partainya sudah muncul wacana P3 pindah haluan atau dukungan apabila Sandi tak terpilih jadi cawapres Ganjar Pranowo. P3 itu nggak ada pilihan. Kalau mau kuat, naik lagi elektabilitasnya, ya harus masuk koalisi perubahan mendukung Anies. Kenapa? Ya jelas, Anda kan pasti sudah melihat sendiri realita di bawah. Ke Anies Baswedan ini grassroots-nya. Iya kan? Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, itu harus bagaimana P3? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap akan di koalisi ini atau kemudian itu kan masih berkembang gitu loh. Sementara Sandiaga Uno mengatakan dirinya sangat dekat dengan Ganjar. Ya biasa ya, politikus ngaku-ngaku. Namun dia tak dapat memastikan dirinya bakal mendampingi Ganjar atau tidak, karena dia hanya berserah diri dengan keputusan pimpinan partai. Waduh. Jadi kita serahkan saja, saya kerja ikhlas. Jadi apapun yang diputuskan saya ikhlas. Konon katanya, kata Pak Ustadz ini ya, kalau yang orang ikhlas itu nggak ngomong-ngomong, saya ikhlas, saya ikhlas. Biasanya yang gitu nggak ikhlas. Sama kayak bukan sombong ya, bukan sombong ya. Kalau bukan karena saya, itu sombong itu. Tapi ya sudahlah, terserah saja ya. Cuman kasihan saja, ini memang menyakitkan nih, fakta yang menyakitkan bagi P3 dan Sandiaga Uno. Tapi inilah buah lah dari apa yang dia lakukan. Kecuali mau menggeser pilihan, kembali pada prinsip awal, mendengar suara grassroots dari P3, ya gabung koalisi perubahan. Tapi ya enggak lah, kalau jadi cawapres Anies enggak lah, itu sudah lewat. Ya, kita dengar politik seni menekan dan meyakinkan. Waduh, diusir. Makanya mantan koruptor jangan dikasih panggung. Oh ya, P3 ngasih panggung yang besar ini ya buat Roham Hurmuzi. Sebagai apa, dewan penasehat atau apa ya? Mantan koruptor kok jadi dewan penasehat, apa yang mau dinasehati? Gak tahu malu, sudah diusir kok masih mengeong minta jabatan. Aduh, kacau. Nah, mana ya tadi berita ini ya? Ini gitu ya. Coba kita lihat. Indonesia yang mendukung Pak Anies, insya Allah ke depannya GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Iya. Kita tidak akan takut ditegur sama P3. Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun, karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Ini kemarin kejadiannya ini, GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ini organisasi sayap terbesar dari P3, sudah menyatakan bergabung. Kemudian P3 Kota Aceh itu juga sudah terang-terangan mengatakan bahwa kami memutuskan calon presiden dari kami Anies Baswedan. Ini baru yang 1-2 yang berani. Yang masih agak ragu-ragu ini yang mayoritas. Dan pada saatnya mereka akan bicara nanti. Dan mungkin pada saatnya pula P3 akan mengatakan, ya mau gimana lagi, grassroots pengennya Anies, ya sudah kita Anies. Nah, kurang lebih begitu ya.